semuanya, selamat bergabung di channel Kerah Biru Fishing. Sebelum mulai, alangkah baiknya teman-teman untuk subscribe Kerah Biru TV agar setiap waktu kita diisi oleh khazanah keilmuan. Begal di Kota Medan kini telah menjadi sorotan nasional. Apalagi dengan statement kontroversi tembak mati begal oleh Wali Kota Medan. Pernyataan ini pula berbuntut saling kritik antara menantu Jokowi ini dengan LBH dan Kontras. Apalagi di tengah masyarakat banyak pula yang berpihak dengan statement Bobi tersebut. Naik kereta takut dibegal, naik ke mobil bannya hilang. Kalau mau dekat ajal, lihat ke Medan silahkan datang. Rasa sayangi, rasa sayangi, korbannya didiami, begalnya disayangi. Begal sadis ditembak mati, ada yang belain. Kalau memang punya nyali, tengah malam keliling sendiri. Rasa sayangi, rasa sayangi, korban didiami, begalnya disayangi. Ham 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 ham. Dari persoalan ini, Kerah Biru akan menyoroti apa sebenarnya persoalan yang seharusnya ditangani oleh Wali Kota Medan. Untuk di awal, kami ingin menjelaskan bahwa tembak mati begal adalah salah satu metode penanganan kasus kriminalitas begal. Ini hanya dapat menangani kasus, bukan persoalan dan problematika kriminalitas begalnya. Kami tekankan lagi, tembak mati begal adalah salah satu penanganan yang dapat meredakan, bukan menyelesaikan problematika kriminalitas begalnya. Apalagi setelah pernyataan Bobi tersebut, bahkan masih terdapat kasus pembegalan baru yang terjadi pasca ungkapannya tersebut. Jika kita bertanya bagaimana kondisi kriminalitas begal setelah ungkapan tembak mati tersebut, pasca pernyataan tembak mati begal oleh Wali Kota Medan tersebut, ternyata masih terjadi pula kasus kriminalitas pembegalan di Kota Medan. Salah satunya terjadi terhadap tukang becak bermotor atau betor yang melawan 3 begal di Jalan Kenanga, Kecamatan Medan Melawan, hari Jumat, tanggal 14 Juli 2023. Bahkan, berdasarkan pengakuan korban yang kami kutip dari Kompas, korban menyayangkan perlakuan kepolisian yang tidak menggubris ketika dia melaporkan kasus yang dialaminya. Korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Pelabuhan Belawan. Namun laporannya tak digubris dengan alasan penyidik yang sulit dihubungi. Kemudian dia kembali melapor ke Polsek Medan Labuhan. Sayangnya laporannya kembali tak ditanggapi karena kepolisian yang berjaga saat itu mengatakan akan melakukan penggantian piket. Hingga akhirnya korban tidak jadi membuat laporan ke kepolisian. Artinya argumen tembak mati yang diucapkan oleh Wali Kota Medan tidak relevan dengan keseriusan birokrasi negara dalam penanganannya. Kita menitik beratkan ke dalam 2 hal tadi. Pertama, pasca statement tembak mati tersebut, ternyata masih ada kasus pembegalan yang terjadi di Kota Medan. Kemudian kedua, birokrasi negara memang tidak serius dalam menangani kasus ini. Mengacu terhadap bagaimana mekanisme laporan dan penyelesaian kasus tukang becak di Kecamatan Medan Melawan tersebut, di mana korban bahkan tidak diberikan bantuan dalam pelaporan kasusnya oleh aparatur birokrasi kepolisian. Apa sebenarnya yang menjadi persoalan? Di video kami pertama tentang pembegalan, di situ kami menjelaskan bahwa problema kriminalitas begal ini terjadi diakibatkan oleh kesalahan birokrasi negara sejak awal. Bahkan bukan hanya di awal, hingga pertengahan Juli bahkan, di mana korban tukang becak tersebut harusnya diperlakukan selayaknya warga negara yang menjadi korban. Apalagi di tengah kriminalitas begal saat ini yang benar-benar parah. Jika persoalan begal ini ditangani dengan penembakan mati, dalam hal ini bukan itu persoalannya. Kami tidak akan larut dengan persoalan konyol yang bukan menjadi substansi persoalan begal ini.
Meledaknya begal ini merupakan akumulasi buruknya aspek kemiskinan dalam ekonomi masyarakat Kota Medan, kemudian mutu dan muatan pendidikan di masyarakat, dan terakhir gaya hidup masyarakat Kota Medan. Ada 3 hal yang menjadi aspek mendasar dari persoalan begal ini. Pertama ekonomi, kedua pendidikan, dan ketiga gaya hidup. Dalam persoalan ekonomi dan pendidikannya, pendekatan patologi sosial dapat menjelaskan bagaimana kausalitas ataupun sebab akibat persoalan begal ini. Patologi sosial merupakan semua tingkah laku yang bertentangan dengan norma kebaikan, stabilitas lokal, pola kesederhanaan, moral, hak milik, solidaritas keluarga, hidup rukun bertetangga, disiplin, kebaikan, dan juga hukum formal berdasarkan Kartini Kartono. Dalam persoalan begal ini, terdapat banyak aspek yang tabal batasnya dilewati dan ditentang oleh pelaku begal. Dalam patologi sosial ini artinya persoalan ini bukan hanya kejahatan biasa, karena terjadi secara masif di struktur ataupun tatanan masyarakat. Dan hal ini bersinggungan dengan lintas aspek yang menjadi batasan sosial di tengah masyarakat. Dalam penanganannya, ditembak mati, dipenjara, hingga di genosida sekalipun tidak akan mampu menyelesaikan persoalan pembegalan ini. Karena hal itu hanya akan mampu meredakan kasus-kasus kecilnya saja. Pelaku jika dihilangkan nyawanya sekalipun, apabila kemiskinan ekonomi melalui lapangan kerja yang kecil, jaminan hidup yang rendah, upah murah dan tidak tertib, dan regulasi kosong negara yang tidak berdampak apapun terhadap persoalan kemiskinan di masyarakat jika masih terjadi, maka potensi kelahiran pelaku begal baru dan bahkan kasus begal baru akan tetap ada. Dan tetap akan terjadi pembegalan-pembegalan yang sama dan terbaharu di masyarakat. Kemiskinan ekonomi pula dalam beberapa hal sejalan lurus dengan kriminalitas narkoba. Kalian dapat melihat bagaimana di kawasan kumuh ataupun pemukiman kumuh, berjalannya peredaran narkoba begitu cepat terjadi. Kemudian kita berangkat dalam aspek pendidikan. Kegagalan pendidikan formal dan kualitas pendidikan masyarakat secara sosial menjadi faktor yang berkaitan dengan aspek ekonomi tadi. Seperti halnya peradaban, kondisi pengetahuan yang ada, pola pikir, dan orientasi masyarakat artinya bermasalah bagi tingkat individu warga Kota Medan. Dan kondisi pendidikan seperti ini terus dibiarkan oleh negara. Dengan peradaban seperti ini, maka tetap akan terus diproduksi tindakan perampasan harta kekayaan ini. Ini tentang bagaimana pola pikirnya dalam bertahan hidup secara finansial. Pengetahuan tentang bagaimana harusnya dia mencukupi kebutuhan hidupnya. Hal ini tidak dapat dihasilkan dengan baik oleh pendidikan formal seperti sekolah hingga kampus, hingga praktik-praktik kriminalitas ini terus terjadi. Apalagi pendidikan formal hari ini terlalu mengecilkan orientasi kehidupan peserta didiknya, hingga pendidikan tidak sesuai dengan substansi pendidikan tersebut, yaitu pendidikan untuk dapat berubah nasib seseorang. Kemudian, aspek ketiga, gaya hidup. Persoalan geng motor berjalan lurus dengan tingkat kriminalitas begal. Geng motor ini memiliki dampak langsung tersendiri pula dalam kriminalitas begal. Apalagi antara geng motor dan pelaku begal memiliki kesamaan dalam mayoritas kasusnya. Pelakunya adalah pelajar, didominasi oleh anak muda yang notabene-nya masih pelajar, tidak takut melakukan konvoi dengan menenteng senjata tajam dari yang terkecil hingga yang paling besar, bahkan sampai memvideokannya. Dalam kajian gaya hidup sosiologi postmodern, terdapat konsepsi tentang logika sosial yang dimana mempengaruhi terbentuknya gaya hidup, yaitu logika sosial para geng motor yang tidak sesuai dengan batasan sosial dalam hal ini. Anggapan tentang yang berhasil dan yang keren, anggapan ini memiliki standarisasi tersendiri di tengah komunitas geng motor. Semisal ketika melukai menjadi indikator keberhasilan seorang anggota geng motor. Ketika merampok kemudian dinikmati secara bersama-sama dan melakukan penyerangan terhadap kelompok lain. Kesimpulan dari pembahasan ini, secara substansial, persoalan begal merupakan persoalan yang lahir melalui ketimpangan ekonomi, pendidikan, dan gaya hidup dan pola kebiasaan. Terlalu sempit pandangan yang lahir jika justru hanya berkutat di persoalan ditembak mati ataupun tidaknya begal ini. Ditembak mati hingga di genosida sekalipun tidak akan mampu untuk menghapuskan persoalan begal ini. Apalagi jika birokrasi negara tidak menanggapi secara serius
fenomena begal ini. Ini merupakan fenomena sosial, diselesaikan pula melalui aspek sosial, yang jika diselesaikan melalui tekanan senjata ataupun militer, tidak akan dapat menyelesaikan, namun hanya mampu untuk meredakan. Dan tidak perlu disoroti persoalan ditembak mati ataupun tidaknya begal ini, jika birokrasi negara tidak bertanggung jawab secara serius dan solutif secara aspek sosial. Ini adalah kegagalan birokrasi negara sejak awal dan hingga saat ini, yang dimana mereka tidak serius dalam persoalan ekonomi dan pendidikan masyarakat, hingga gaya hidup dan pola kebiasaan yang destruktif ini terus terjadi. Birokrasi negara yang gagal ini harus melakukan evaluasi masif dalam persoalan begal di Kota Medan. Terima kasih.